Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang, Nyi Ratu Blorong. Sosok siluman ratu ular sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya, ia ada dengan jati dirinya yang tak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari salah satu teman saya waktu sekolah dulu, mempunyai teman yang pernah melakoni pesugihan. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga menghampiri Didin dan Panji, karena mereka berdua adalah buruh pabrik. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka ini juga memaksa mereka jatuh ke dalam kemiskinan akut dalam waktu yang singkat. Didin di tempat asalnya hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana, sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Didin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil, sedangkan mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tiap hari Didin sibuk mencari pekerjaan, tapi keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-hari. Mulai bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut, ia pun selami untuk berhutang. Nasib buruk memang tak lagi berpihak kepada Didin. Didin ini kebetulan bertetangga dengan Panji. Tepatnya rumah Didin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang buruh satu pabrik satu shift pula. Kehidupan Panji sebenarnya tak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi Didin. Mentalitas Panji setelah kena PHK malah bermalas-malasan, foya-foya dan mengandalkan harta dari orang tua. Tapi keadaan mulai cepat berubah seketika harta kedua orang tuanya menipis. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tak mampu menyokong gaya hidup Panji. Sampai akhirnya habis juga. Bahkan sudah minus karena dipakai untuk kebiasaan Panji waktu itu. Tapi kedua orang tua Panji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang sudah tidak ada lagi. Panji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama hutang, Panji semakin menumpuk melebihi hutang Didin. Panji kegiatannya sehari-hari hanyalah main ke warung dengan mencatatkan hutang. Sedang istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati, juga berpangku tangan. Selain ke warung, Panji juga hobi berjudi togel. Dari kebiasaan inilah pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Panji. Di siang hari yang sangat terik, Didin dan Panji sedang duduk di kursi plastik. Mereka yang sedang menghibur diri di warung langganannya dan tak sengaja dihampiri temannya satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Rohan. Kawan yang cukup akrab mereka dari kota sebelah. Siang itu memang warung sedang sepi karena pengunjungnya cuma mereka bertiga. Saat mereka bertiga sudah berkumpul dalam satu meja, pembicaraan pun dimulai. Didin dan Panji berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Rohan. Tapi Rohan sementara belum merespon keluh kesahnya. Sekian lama berbicara, mereka ngelantur kesana kemari dan berhayal tidak jelas. Akhirnya Rohan mulai ibah kepada mereka berdua dan memulai pembicaraan serius. Kalian mau hutang kalian lunas dan bisa kaya sepertiku enggak? Tawar Rohan dengan tatapan matanya yang tajam kepada Panji dan Didin. Jangan ngelindur, Han.
Kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu kan? Bantah Panji. Enggak lah, aku bisa seperti ini selain kerja keras juga dibantu dukun andalanku, tegas Rohan. Kok bisahan? Lah dukunnya juga kaya tah? Ejek Didin yang tak mempercayai perkataan Rohan dengan senyumnya yang sinis. Matamu Din, beneran aku ini? Bentak lirih Rohan. Ayo Han, aku juga pengen kayak kamu, taut Panji serius yang mulai tertarik dengan iming-iming Rohan. Ya sudah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini. Aku yang jemput, pinta Rohan. Kamu gak Din? Tawar Panji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Didin. Seketika tatapan mata semua tertuju pada Didin, karena dari awal ia seakan meremehkan Rohan. Sedang Rohan dengan keteguhan hatinya ingin membuktikan kepada kedua kawannya ini. Ikut sana Din, biar kamu bisa bayar hutang, saut ibu pemilik warung. Oh gak Bu, aku nguli saja, jawab Didin tenang. Meski aku melarat banyak hutang, mending kerja seadanya Bu, tegas Didin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere banyak gaya, ejek Rohan serta tangannya meraih kacamata hitam di belahan bajunya. Iya tuh Mas, di mana otakmu Din? Diajak bisnis sama temennya yang sudah sukses malah ngejek, timbal ibu pemilik warung. Ya mau saja Ci, tapi kalau ke dukun lebih baik aku gak ikut. Paling Rohan juga bohong Ci, jawab Didin tetap kekeh pada pendiriannya. Ya wes, kalau begitu kamu temani aku saja Din. Kalau berhasil kamu tak kasih bagian, bujuk Panji kepada Didin. Besok mampir ke rumah aku dulu Din. Kalau gak percaya ngejek kamu Din. Susah memang ngomong sama kamu, kata Rohan. Oke lah, aku ikut, tapi hanya menemani Panji saja. Kalau begitu, kalian maksa amat, jawab Didin yang sudah tahan karena paksaan mereka. Lah, gitu dong Din, kamu kan teman sejatiku. Saat Panji pertemuan dan percakapan di warung selesai sore hari, tapi menyisakan janji esok, Rohan langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Panji pulang dengan membawa harapan besar untuk esok hari. Tapi Didin sebagai sahabat setia hanya perasaan dongkol yang terasa waktu di rumah, karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Jam 10 pagi, setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing tadi malam, mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Panji dengan semangat pergi ke warung sesuai janji Rohan kemarin. Sedang Didin langkahnya gontai saat menemani Panji di sisinya. Beberapa saat Panji dan Didin sudah menunggu di warung, tapi Rohan belum kelihatan. Mereka mulai gelisah di tengah panasnya siang hari. Bu, es teh 2 Bu, pesan Didin. Utang lagi Mas, saut ibu pemilik warung. Tenang, kali ini saya bayar Bu, kan teman saya bos Bu, jawab Panji. Alah Mas, yang bos itu teman Mas Rohan, bukan Mas Panji, jawabnya. Iya Bu, bentar lagi Panji jadi bos di daerah sini, terang Panji. Sejenak mereka menikmati es yang dipesan sambil menunggu Rohan tiba. Waktu menunggu Didin masih menggerutu meragukan perkataan Rohan kemarin, tapi jawaban Panji, sudahlah Din, kamu ikut saja, jangan menggerutu terus. Minuman di meja mulai habis. Dari kejauhan mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Panji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan Rohan. Putaran roda dan mobil Rohan berhenti tepat di samping warung. Rohan dengan semangat turun dari kendaraannya. Ayo Ci, kita langsung berangkat saja sekarang, kata Rohan yang tetap masih berdiri di samping mobilnya. Ayo Han, saut Panji dengan langkah kakinya mendekati Rohan, disertai telapak tangannya memegang erat pergelangan tangan Didin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke mobil, dan Rohan pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Panji duduk di samping Rohan di depan, sedang Didin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Rohan membuka perbincangan di dalam mobilnya.
Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah ikut dengan Rohan. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan, Panji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Rohan. "Han, sebenarnya ini kemana? Kok lama gak sampai-sampai?" tanya Panji yang duduk di samping kemudi Rohan. "Udah diam saja kamu, nanti tahu sendiri," jawab Rohan yang masih serius memegang kemudi mobil. "Kok jauh amatan? Paling kamu bohong," saud Didin dari bangku tengah mobil seakan ia tahu pikiran Rohan. "Ngawur kamu, Din. Aku ini beneran ingin bantu Panji. Sudah tidur saja kamu. Nanti kalau sudah sampai aku bangunkan," jawab ketus Rohan. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam. Dari jalan nasional hingga jalan tak beraspal. Beberapa jam mobil itu melewati jalan di tengah hutan. Akhirnya mobil Rohan terhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Rohan membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Rohan membangunkan kedua temannya satu persatu. "Woi, bangun, bangun, sudah sampai," kata Rohan. Dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Rohan yang tadi jadi supir berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki. Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh ialah melepaskan otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana, Ci? Din sudah siap?" kata Rohan. "Oke, Han. Ayo kita berangkat," jawab Panji. "Han, ini di mana sebenarnya?" tanya Didin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikuti aku. Jangan banyak tanya, Dina." "Mau kayak apa tadi kamu, Ji?" kata Rohan dengan semangat. "Iya, sebentar, Han," jawab Panji yang sedang membetulkan posisi tas dan isinya. Mereka bertiga yang bersiap sudah memakai jaket tebal mulai jalan. Dari bawah bukit mereka mulai masuk ke jalan setapak menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Rohan. Dalam kegelapan malam mereka tetap berjalan menanjak dengan untukan tanah sedikit terkerikil dan berbatu. Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan karena pada dasarnya Didin dan Panji tak biasa jalan jauh, apalagi menanjak. Waktu perjalanan itu mereka berulang kali berhenti untuk istirahat. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka mulai melihat cahaya kecil di sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tak terawat. Rohan sebagai pemimpin rombongan itu menambahkan kecepatan jalan kakinya karena tujuannya sudah terlihat. Langkah kaki mereka bertiga terhenti ketika sudah berada di depan pendopo. Didin dan Panji hanya diam saling bertatapan. Rohan yang mengamati di tiap sudut di depan pendopo, atas dan bawah pendopo yang sepi, tapi dari semak-semak perlahan muncul suara kaki dan gesekan daun. Perlahan, samar-samar penampakan seseorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Pak tua ini memakai belangkon batik serta bawahan berbalut sewek, persis seperti abdi dalam sebuah keraton, dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon, serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih. Ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo. Rohan yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua ini. Begitupun Didin dan Panji mengikuti apa yang telah dilakukan Rohan. "Mbah, maaf saya lama tidak berkunjung," kata Rohan setengah menundukkan bahunya. Tidak apa-apa, Nak. Memang begitu kalau sudah kaya lupa sama mbahnya," jawab menyindir kepada Rohan. Setelah menjawab, pria tua itu berjalan menuju pendopo kecilnya. "Ya tidak begitu, Mbah, kan saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Rohan yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Panji dan Didin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga.
dalam keremangan cahayanya dan dinginnya pendopo. Mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyelutnya. Kami semua duduk melingkar. Sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu, sedang sebagai salah satu penumpangnya. Mbah, kenalkan ini teman saya semua, pinta Rohan. Ada apa nak? Jauh-jauh ke sini ikut Rohan? Tanya Mbah Dirjo. Saya ingin seperti Mas Rohan, Mbah, bisa sukses dan kaya, jawab Panji. Oh, jadi seperti itu nak maumu, kata Mbah Darjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun. Gimana Mbah, bisa apa tidak? Tanya Panji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa sudah diberitahu sama Rohan tentang apa saja syaratnya? Ujar Mbah Dirjo serius menatap Panji dan Rohan. Rohan hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tetap menatap Mbah Dirjo, sedang Panji hanya menundukkan kepala. Didin sendiri tetap diam dan tak mau ambil pusing atas keinginan Panji. Begini nak syaratnya. Lantas Mbah Dirjo menjelaskan secara panjang lebar akan tata cara dan syarat yang harus dilalui Panji. Baik Mbah, saya siap. Kira-kira mulai kapan ya ritualnya? Kata Panji yang tak sabar dan sudah ingin cepat kaya. Sekarang tidak apa-apa nak. Sesajennya biar disiapkan temanmu Rohan, kata Mbah Dirjo setelah memberi lampu hijau kepada Panji. Dan ia menoleh ke arah Rohan untuk memintanya persetujuannya untuk membantu Panji. Iya Mbah, saya siapkan, jawab Rohan. Selesai kesepakatan, sekitar jam 2 dini hari, Rohan dan Didin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritualnya Panji. Waktu mau turun ke bawah, Mbah Dirjo berpesan, "An, ritual temanmu Panji akan memakan waktu lama. Jadi bawakan bekalnya sekalian." Rohan hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbah Dirjo. Kemudian Mbah Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga, Panji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu, perjanjian Panji untuk mencari kekayaan di dunia dimulai. Dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia. Esok harinya, Rohan dan Didin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen lengkap. Mbah Dirjo sudah menunggu di pendopo. Entah dari jam berapa, Rohan menemui Mbah Dirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Panji. Setelah itu, Mbah Dirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Panji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Panji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Panji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Akhirnya Rohan, Didin, dan Mbah Dirjo memutuskan untuk meninggalkan Panji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Mbah Dirjo di bawah lereng bukit. Didin mulai terbiasa dengan perjalanan dari bawah ke atas yang awalnya menguras tenaga itu. Rumah Mbah Dirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana, berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah, mereka bercengkrama sejenak di pagi hari. Selanjutnya Rohan dan Didin pergi. Didin diajak Rohan untuk menemaninya selama Panji masih ritual. Hari berganti hari, siang malam ia lalui. Panji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Ia hanya fokus untuk bertamu dan bersekutu dengan sang ratu. Sedang kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Panji di pagi dan sore hari. Akhirnya, ritual Panji sudah memasuki hari ke-7. Tepat saat bulan purnama penuh, Panji melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang karena diperintah oleh Mbah Dirjo. Malam ini Panji yang tetap dalam semedi. Sekitar jam 12 malam kondisinya mulai berbeda. Tubuh serta pikiran Panji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan suatu cahaya di hadapannya. Ia mulai perlahan membuka kelopak mata. Terlihat istana yang megah berhias cahaya tadi.
Panji yang masih duduk merasa jarak dirinya dengan istana yang megah itu hanya sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Panji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana, matanya tetap melirik pemandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana, seperti kedatangannya sudah ditunggu. Bangunan tinggi menjulang yang begitu megah dengan tiang besar berwarna keemasan. Ukiran-ukiran yang begitu indah menghiasi setiap jengkal. Sampai di dalam istana, ia melihat sosok ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing 3 orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka terlihat seperti pelayan sang ratu. Sosok ratu yang memakai kemben warna hijau, bawaan kain batik warna merah gelap sampai menutup kakinya. Sedang bentuk tubuh ular kuning keemasan melilit di bawah singgasananya. Di kanan kiri baunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah. Sedang untaian kembang kantil yang menjalur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Panji dari singgasananya. Panji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasananya yang berwarna keemasan dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam, tertegun dan tercengang, Panji berdiri tepat di hadapan sang ratu. Belum pernah Panji jumpai di dunia istana sebesar dan semegah ini. Beberapa saat kemudian langkahnya terhenti di ruang utama istana. Panji tetap berdiri di tengah ruang istana. Sampai akhirnya ia duduk bersimpu dengan wajah penuh harapan. Dari jarak yang dekat, inilah ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Badirjo. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat seorang ratu dengan paras wajahnya sangat cantik jelita, menawan, menggairahkan, dan berkulit cerah seperti gadis yang masih baru berumur 20 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang sampai pinggang, sedang di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. "Nyi," ucap Panji membuka pembicaraan. "Iya, aku sudah mengerti keinginanmu," jawab Nyi Ratu. "Kembalilah pulang, siapkan kamar satu khusus buat saya. Setiap bulan purnama kamu harus memuja aku di kamar itu." Jelas Nyi Ratu Blorong. "Iya Nyi," jawab Panji dalam kondisi kepalanya tertunduk ke bawah. Panji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur pelan dengan membungkuk sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Biar hempasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget, takut, dan bingung. Panji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata ia sudah berada di pantai tepat di bawah tebing karang. Setelah sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata. Dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia membuat dirinya langsung kembali ke Padepokan. Sampai di Padepokan, ia tak menemukan siapapun. Karena waktu sudah menjelang subuh, Panji putuskan untuk membersihkan diri di samping Padepokan dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Badirjo. Pagi menjelang, sekitar jam 7 pagi, Panji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Panji. Rohan dan Didin hanya menungguinya di sampingnya. Tak lama kemudian, Badirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. Badirjo memulai perbincangan dengan Rohan dan Didin sambil menunggu Panji terbangun. Beberapa jam kemudian Panji terbangun. Dengan sendirinya, ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. "Gimana? Sudah berhasil?" tanya Badirjo. "Sudah Mbah, tadi malam saya sudah ketemu Nyi Ratu." Panji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. "Sudah, habis ini lekas kembali, siapkan apa yang diminta sama Nyi Ratu," pinta Badirjo. "Iya Mbah, terima kasih banyak," jawab Panji. "Iya, sama-sama," kata Badirjo.
Kalau begitu saya langsung pamit duluan ya, Mbah, pinta Panji. Ya sudah, hati-hati di jalan, nak, kata Mbah Dirjo. Iya, Mbah, jawab mereka semua. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Panji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Mbah Dirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Rehan tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi di dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sampai singkat cerita, sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Panji pada malam hari. Minggu berganti minggu, Panji tetap masih jadi pengangguran sedang Didin kerja serabutan. Terkadang Didin sehari kerja 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dijalani Didin. Siang itu Panji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungannya hari itu nanti malam terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini adalah wawasan dan pengalaman dari Rohan, Panji sendiri sekitar jam 8 malam langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tak lupa ia mengunci rapat-rapat pintu dari dalam kamar. Sebelumnya, ia sendiri berpesan kepada seluruh anggota keluarganya kalau dia di dalam kamar tidak boleh diganggu apapun yang terjadi. Di dalam kamar, penerangannya memakai lampu neon kuning remang-remang. Dipan kayu yang mewah dengan kasur empuk telah ditaburi bunga-bunga di atasnya sudah disiapkan. Tak lupa kelambu putih bergelayut menghiasi kamarnya. Kondisi kamar Panji mirip seperti kamar pengantin baru. Sedang 3 sudut kamar masing-masing diberi sajian lengkap 1 nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Panji dipenuhi bau harum bunga dan dupa khusus. Panji memulai ritual seperti yang ia lakukan di tempat Mbah Dirjo. Sampai akhirnya jam 12 malam, tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Suara kaki kuda serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atas kamar Panji. Panji yang mendengar suara itu hanya diam dan terus berkonsentrasi membaca mantranya. Perasaan Panji pertama kali ialah sangat takut, bercampur bahagia mendengar pertanda itu. Dengan sedikit keringat yang mulai muncul di kulitnya karena gugup. Sedangkan jantungnya mulai berdebar-debar terpacu dengan cepat. Sesekali matanya terbuka untuk melihat isi ranjangnya yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya. Akhirnya ia membuka mata lagi dan tiba-tiba Panji melihat sosok sang Nyi Ratu yang cantik jelita sudah berada di depannya dengan duduk bersimpuh. Nyi Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau, tanpa perhiasan sama sekali saat di kamar Panji. Tapi kecantikannya sungguh sangat luar biasa menggodanya. Dalam kondisi tercengang, mata Panji tak berkedip sama sekali. Ia hanya mematung menatap Nyi Ratu yang mempesona. Beberapa saat kemudian, semedi Panji dihentikan oleh Nyi Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyi Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Panji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu, antara sadar dan tidak sadar, tangan Panji merasa beberapa bagian tubuh Nyi Ratu licin dan membulat kecil seperti sisik ular. Di dalam otaknya Panji sudah kepalang tanggung. Ia terus bergulat hebat malam itu sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah berapa lama ia melakukan dengan Nyi Ratu, sampai akhirnya ia tak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian, saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Panji sendiri tak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Panji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang. Panji mulai bangun dan duduk. Matanya langsung melihat uang dan lempengan emas seperti ujung sendok, oval, berserakan di atas spraynya bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamar, Panji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil.
Aku berhasil kaya. Kaya. Teriaknya dengan menaburkan ke atas beberapa kepingan emas dan uang dari ranjangnya. Usai euforia di dalam kamar sendirian, dengan cepat Panji mengumpulkan uang dan emas di kantong kain yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian ia keluar kamar dengan wajah bahagia, tapi badan masih lemas. Panji langsung menemui istrinya di dapur dan menciumnya. Ia merasa bahagia pagi itu. Dengan cepat ia memberi sejumlah uang kepada istri tercintanya. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati Panji. Pundi-pundi kekayaannya semakin meningkat pesat. Kebahagiaan di tahun pertama keluarga Panji semakin terlihat. Mulai dari merenovasi rumahnya dan membuat garasi kendaraan pribadinya yang besar serta mewah. Panji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Begitu juga tanah-tanahnya semakin bertambah. Panji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Didin selaku orang kepercayaannya tetap mengelola semua harta Panji. Menumpuknya beban Didin, gaji yang ia dapat juga semakin besar, sampai akhirnya ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dengan kesuksesan Panji, sikap Didin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepadanya. Karena setahu Didin, selama ini Panji masih bertingkah normal. Didin beranggapan bahwa Panji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih Badirjo. Selepas bulan purnama ke-13, Ibu Panji atau Bude Karto tidak seperti biasanya. Pagi hari selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bude Karto masak dengan semangat. Entah apa yang menjadikannya demikian pagi itu. Pertama, Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bude Karto mulai memasak sayur. Bude Karto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur atas ke lantai dekat pintu. Saat hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan Bude Karto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bude Karto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mencincangnya jadi kecil-kecil seperti potongan sayur. Melihat ular kecil sudah mati, Bude Karto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumah. Tepatnya sampai ular itu masuk di rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tak beberapa lama, potongan-potongan ular memanjang membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak, bagian potongan akhirnya menjadi ular kecil yang utuh seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Bude Karto dengan cepat di dapur. Di saat Bude Karto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tak sadar, di bawah kaki Bude Karto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Bude Karto kaget bukan kepalang. Karena hal yang aneh terjadi di depan matanya, begitu banyak ular di lantai. Ia tertegun sejenak melihat kejadian ini. Masih dalam diamnya Bude Karto, ular-ular kecil yang sudah dibawanya dengan cepat, kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit, Bude Karto berlari ke depan dan berteriak, Tolong, Ci, ada banyak ular." Tapi apa daya dalam pelariannya ke depan, tak sadar kaki Bude Karto sudah terpatuk beberapa ular. Panji yang kaget langsung keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Panji dengan memegangi kedua bahu ibunya. "Itu banyak ular mengejar ibu," jawab ibunya menatap Panji serta bercingkrak-cingkrak karena panik dan takut. Panji melihat di belakang ibunya tidak ada apapun, dan ia kembali menatap ibunya. "Mana, Bu, tidak ada apa-apa?" jawabnya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Bude Karto ikut melihat di belakangnya, ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Saat perasaan Bude Karto mulai tenang, tapi ia merasakan sakit di kedua kakinya seperti ditusuk-tusuk jarum. "Tapi kaki kok sakit begini, Le?" kata ibunya yang memegangi kaki kanannya. "Sebentar, Bu, Ibu duduk dulu di kursi, saya lihat dulu," perintah Panji. Panji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya yang dirasa sakit. Dia melihat dengan cermat dan pelan.
Sekian kali diamati dengan mata Panji sangat dekat. Kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat normal. Dalam lubuk hatinya teringat kejadian akan hal dialami oleh bapaknya 1 tahun yang lalu. Dalam kebimbangannya, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter terbaik di kotanya. Karena semakin lama ibunya semakin merasakan sakit di kakinya, sampai rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam kondisi kesakitan, ibunya dibawa dengan cepat oleh Panji dan istrinya ke dokter. Waktu di tempat dokter, ibunya diperiksa dan langsung disuntik. Perlahan sakit ibunya Panji mereda untuk sementara. Dalam kondisi ibu Panji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa ibunya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibunya dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Panji. Sementara Panji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Didin di lapangan. Hari menjelang malam, Didin dan Panji pulang bersama. Kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Panji dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Panji yang sudah berada di rumahnya. Panji masuk perlahan ke rumahnya di tengah kerumunan warga. Beberapa warga dan kerabat yang sudah berjejer di dalam rumahnya ia lewati serta beberapa kerabatnya menepuk pundak Panji dan mengatakan, "Yang sabar, Ci." Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tiada lagi, sedangkan istrinya tetap setia menangisi di samping mayat ibu Panji. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 11 malam, ibu Panji langsung dikebumikan. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Panji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumahnya Panji ikut menenangkan kondisi Retno. Saat itu, kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihannya. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan. Sedang keluarga yang menginap ikut membantu untuk acara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arahnya. Di hari ketiga kematian ibu mertuanya Retno, ia tidur ditemani Mbak Sri. Malam hari, setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam sekitar jam 10. Retno dan Sri serta ketiga anaknya tidur berjejer di ruang tengah beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Didin dan Panji sendiri setelah acara keagamaan langsung keluar berdua ke gudang. Karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk stok malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. Duh, Retno iki ibu karo bapak. Nah Retno, ini ibu sama bapak. Panggilan ini berulang kali sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini. Dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya Reno menjibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tak ada apapun di belakang rumahnya. Hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan perasaan jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Reno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini kedua kali. Saat terbuka tirai itu, ia mendapati kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya, menjadi pocong dengan kainnya yang lusuh dan compang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya penuh luka sayatan. Allah, astagfirullah bapak, ibu, ucap spontan Retno serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno
Masih beradu pandang mematung bersamaan dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan. Ingatkan suamimu nak, teganya membuat bapak ibu menjadi seperti ini. Selesai mereka bicara, tubuhnya Retno masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa menangis sesenggukan. Saat Panji mendapati istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. Ada apa, Bu? Sudahlah, Bu, jangan menangis terus. Jam segini kok pada belum tidur? Retno masih terus menangis sesenggukan tak menjawab apapun pertanyaan dari Panji. Di rumah, Panji dan Retno kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruang tamunya. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Panji yang menghangatkan tubuh membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya tentang kejadian semalam. Kamu sekarang jujur sama saya. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari saya? Tanya Retno sambil menghapus air matanya. Tidak ada yang saya sembunyikan, Bu, jawab Panji menatap istrinya serius. Jujurlah, Pak, bentak Retno yang semakin menepis kepercayaannya kepada Panji. Beneran, Bu, maumu bagaimana? Kalau tidak percaya ya sudah, bentak Panji dengan kasar. Merasa pertanyaan Retno buntu, dia memutuskan untuk diam hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu, Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena ia sendiri sadar suaminya sebenarnya wataknya pemarah. Dan ia tahu juga bahwa Panji baru pulang belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Panji langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan mengurusi kelengkapan untuk acara rutin nanti malam. Setelah siang hari, Panji pergi entah kemana tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Panji dan melihat kondisi rumah sudah sepi. Ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar dan kuncinya selalu dibawa kemanapun sama Panji. Sedikit memutar otak, istri Panji meminta istri Didin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah. Sedang Sri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya, takut kalau Panji tiba-tiba datang. Dan rasa penasaran yang tak terbendung, Retno secara perlahan naik anak tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela itu yang masuk melewati kaca bening bersalip atas dan bawah. Perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai kelambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang. Masya Allah, gumam Retno. Tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Kepala ular bergerak ke atas dengan menjulurkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat isi di dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya, dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu. Seakan mulut ular besar itu mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun sampai akhirnya Retno terpeleset dan jatuh dari tengah anak tangga. Bak! Aduh, astagfirullah, Mbak. Sri pun segera membangunkan Retno. Dengan tubuh yang gemetar, Retno menceritakan apa saja yang tadi ia lihat. Tangisannya tak terhenti-henti. Dan tak hanya itu saja. Setiap malam, Retno selalu dihantui oleh almarhum mertuanya. Tubuh yang kian kurus, tapi anehnya perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasa. Karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Panji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang istirahat dan mencari teman.
Karena waktu itu ia benar-benar kesepian di rumah yang besar tapi menakutkan baginya. Hari ke-35 sejak kematian Ibu Panji. Di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Didin untuk merawat dan menemani Retno di rumahnya. Sedang Panji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Didin sendiri ke sawah dan kebun Panji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjaannya sebelum ke toko. Dari pagi, Panji datang ke toko langsung duduk sendirian ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Saat Panji di dalam ruang yang sudah menunggu, 1 jam kemudian Rohan datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Rohan datang menagih uangnya kepada Panji untuk barang yang sudah terjual. Hari itu memang toko Panji tidak seberapa ramai. Hanya 3-4 pengunjung. Dari kesemua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Panji yang berada di depan. Didin baru datang ke toko bangunan. Toko Panji juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat mengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk-duduk dan melayani pembeli di depan semua. Didin berfirasat di belakang sudah ada Panji dan Rohan. Karena rasa sungkan hal itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya. Didin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruang admin, Didin terhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Prak! Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruang admin. Jancok kamuan, tega kamu menubalkan Erna. Bentak kasar Panji. Maaf Ci, aku terpaksa gimana lagi Ci, karena masalahnya Nyi Ratu mintanya Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Erna mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja. Jawab Rohan yang bingung. Erna waktu masih kerja di pabrik dulunya menjadi rebutan Panji dan Rohan. Karena Rohan berjanji mau segera menikahi Erna. Akhirnya Panji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil teman karibnya. Didin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruang admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Didin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruang admin. Didin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan, serta ballpoint untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Didin terkesan sambil merekap hasil kerjanya. Tapi Didin fokus telinganya mendekat di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. Bohong kamuan, jawab Panji sambil melepaskan pelan tangannya ke arah baju Rohan. Sumpah Panji, jawab Rohan dengan keras yang meyakinkan Panji. Kemarin malam aku ditatangi lagi sama Nyi Ratu. Maunya minta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku perempuan, satu-satunya ini aku benar-benar gak tega Ci. Terus gimana ini Ci, aku bingung Ci. Nyi Ratu sendiri aku janjikan 3 hari lagi sehabis aku memberi uang banyak kepada susi asistenku itu. Curhat Rohan yang panjang. Susi aspri kamu sendiri tumbalkan. Gila kamuan. Asli gila, apa mau Nyi Ratu dikasih janji? Jawab Panji kaget dan semakin acuh. Anjing memang kamuan. Habis Erna sekarang Susi, celetuk Panji yang munafik. Ya, gak tahu Ci. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya ya mau marah-marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku gak mau kalau adikku diambil, argumen Rohan. Paling kamu punya pacar lagi ya? Makanya Nyi Ratu agak marah-marah kepadamu. Memang kamu bandelan, tebak Panji. Rohan hanya tersenyum kecil saja serta menunduk sedikit dengan rasa malu di depan Panji. Sudah terserah kamuan. Aku sendiri yang ribet urusannya sama istriku, jawab Panji sambil memegangi kepalanya. Kalau masalah uangmu belum lengkap, masalahnya ini masih pagi aku juga belum ke bank.
Nanti sore juga uangnya tak antar ke rumahmu, sekalian aku mau nitip buat pesan besi. Pinta Panji. Ya sudah, kalau begitu Cik, saya mau balik dulu, jawab Rohan. Setelah pembicaraan mereka terhenti dan Didin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Didin membaur dengan pegawai yang sudah ada agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Didin berbicara kepada beberapa pegawai yang juga bawaan Didin, sampai Rohan keluar ruangan dan berjalan melewati Didin. Didin yang belum melihat Panji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin. Dengan wajah kesal, benci dan marah, Didin yang berjalan ke ruang Panji seakan mau membunuh tanpa ampun. Saat sampai di depan pintu, ia melihat Panji duduk bersandar di kursi empuknya dengan wajah gelisah. Didin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. Ji, mulai sekarang aku berhenti ikut kamu, kata Didin dengan tegas. Lah, kenapa kamu, Din? Jawab Panji mulai kaget. Tidak apa-apa Ji, aku ingin keluar saja dari sini, tegas Didin lagi. Sebentar Din, ini sebenarnya ada apa dulu? Jangan begini, aku paling mengerti kamu dari kecil, kata Panji meredakan keinginan Didin yang kuat. Ya sudah Ji, aku sudah tahu sekarang kamu menumbalkan bapak ibumu buat harta seperti ini, terang Didin dengan menaruh tasnya di meja Panji. Panji yang mendengar pernyataan itu langsung terhenyak dan diam 1000 bahasa. Kebiadaban selama ini telah diketahui oleh sahabat karibnya. Panji memikirkan bagaimana cara membujuk Didin dan membuat alasan yang masuk akal agar Didin menurut sama Panji kembali. Dia juga berpikir jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya bisa mendapat masalah yang lebih fatal. Kamu tahu dari mana, Din? Jangan ngawur kalau bicara kamu, kata Panji. Sudahlah, ngaku saja Ji. Aku sudah habis dengar dari kamu dan Rohan. Kamu berdua itu sama bajingannya, cerocos Didin mulai membabi buta. Sebentar Din, tenang, jangan marah dulu, kata Panji. Aku tidak marah Ji, mulai sekarang aku keluar, jawab Didin dengan menaruh tas yang berisi buku-buku administrasi usaha Panji. Dia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan. Brak! Suara bantingan pintu ruangan administrasi. Didin yang habis mengenakan sandal dengan cepat berjalan keluar toko. Din! Teriak Panji dalam ruangan. Tapi hanya suaranya saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan, masih memikirkan cara untuk membujuk Didin. Didin berjalan cepat, sudah tak menghiraukan panggilan Panji lagi. Jalannya yang buru-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Didin sudah tidak memperdulikan semuanya. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Didin memarkirkan motor di teras, Panji yang mengikutinya dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Didin sudah tidak memperhatikan lagi dan langsung masuk ke rumahnya. Panji dengan cepat mengikuti Didin yang masuk ke rumah. Didin ditarik akan didudukkan di ruang tamunya. Sudahlah Din, maaf, aku habis ini mau berhenti dari perguruannya Rohan, bujuk Panji dengan memelas. Didin hanya diam dan mendengarkan kata-kata dari Panji tanpa menyauti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan Panji kepada Didin cukup lama, dan akhirnya Didin luluh juga. Keesokan harinya Didin didatangi Panji dari pintu belakang. Tanpa banyak bicara, Panji langsung mengajak Didin keluar agar istri Didin juga tidak curiga. Panji dengan cepat berbonceng Didin dengan motornya dan menuju ke warung langganan mereka. Kondisi warung saat itu masih sepi. Panji mengajak Didin untuk duduk berdua di pojok agar suaranya tidak terdengar. Dalam sepinya, warung Panji berpesan kepada Didin nanti malam untuk menunggunya di rumah jam 8 malam. Rencananya mereka akan berangkat berdua ke rumah Kiai Sofyan bersama Moden. Kegelisahan Panji pun menjadi-jadi karena istrinya semakin hari sakitnya semakin parah. Perutnya semakin lama juga semakin membesar. Tapi sekian kali di ronsen hasilnya semua normal.
Dirasa sudah cukup, Panji menyampaikan keluhan sebenarnya kepada Didin. Hari semakin sore. Panji mengajak pulang Didin karena ia mau mengantar istrinya check up rutin ke dokter. Malam semakin beranjak hingga jam 8 malam. Didin yang berbaring di kursi panjang teras rumahnya mulai gelisah. Berulang kali dia bangkit dari tidurnya. Langkah kakinya mondar-mandir dari depan ke belakang rumah berulang kali. Sampai istrinya yang mengamati suaminya lama-lama pusing dibuatnya. "Sebenarnya ada apa, Pak?" tanya Sri yang duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu. Didin masih tetap jalan keluar masuk, belum mendengarkan dengan serius pertanyaan istrinya. "Ditanyain tuh harus dijawab. Seperti ayam ingin kimpoy, berputar-putar saja dari tadi," kata Sri semakin keras. "Ini loh Bu, aku tadi pagi janjian sama Panji, sampai sekarang sudah jam 8 belum datang," terang Didin gelisah tak tenang. "Mau kemana lagi, Pak?" tanya Sri penasaran. "Ke tempatnya Pak Kiai, Bu," jawab Didin. "Ya sabar toh Pak, palingnya masih di jalan," terang Sri untuk menenangkan suaminya. Setelah mendapat suara peredam dari istrinya, Didin tetap seperti semula. Kakinya masih mondar-mandir dengan resah. Didin sendiri tahu kebiasaan Panji. Meski dia pemalas, tapi kalau ada janji biasanya tepat waktu. Jarum jam terus berjalan sampai menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Detik demi detik Didin lalui. Menunggu adalah hal yang membosankan dan paling ia benci, sebab waktu terasa sangat lama. Dari ujung gang rumah Didin ada seseorang yang berjalan cepat di bawah lampu putih dengan tergopoh-gopoh. Didin yang melihat kejanggalan itu berhenti dan berdiri di depan teras rumahnya, memandangi dan mengamati dari kejauhan hingga sosok pria muda itu mendekat. Semakin jelas Didin melihat ternyata ia salah satu anak buahnya yang biasa bekerja di toko bangunan sebagai kurir. "Pak, Pak." "Oh kamu toh Jum? Tak kira siapa. Jalannya kayak orang kesetanan. Ada apa?" tanya Didin memberondong. "Ini Pak, Pak." Ia tak bisa berbicara lancar karena masih shock dan bingung mau menyampaikan kabar. "Sebenarnya ada apa Jung? Bicara yang jelas." "Au, tak pukul kepalamu," ancam Didin yang gelisah. "Ada orang tidak bisa bicara kok malah dimarahin saja Pak. Diajak duduk dulu sini loh. Memang tidak mengerti sama sekali kamu ini Pak," saut Sri yang sudah berdiri di terasnya. Istri Didin yang mendengar keributan masuk ke rumah lagi dengan pengertian membawakan segelas air putih. Ia langsung menyeret tangan Jumain untuk duduk dahulu di teras rumahnya. "Udah Jung, bicaralah pelan-pelan. Tidak usah takut, sebenarnya ada apa kamu kesini tergopoh-gopoh begini? Tumben," kata Sri yang duduk di sampingnya. "Gini Bu, Pak Panji sama Bu Retno kecelakaan di jalan raya. Sekarang dibawa ke rumah sakit," jelas Jumain dengan masih tergagap dan gemetar. "Apa? Kecelakaan?" bentak Didin yang spontan dan kaget. "Rumah sakit mana Jum?" tanya Didin yang kencang. "Sabar dulu Pak, biar selesai dulu bicaranya, cuma ini kilo," tegas Sri yang berusaha menenangkan keadaan. "Di rumah sakit umum Pak, tapi katanya orang-orang tadi semuanya sudah meninggal," jelas Jumain takut dengan menundukkan kepalanya. "Gimana maksudmu Jum?" tanya Didin yang semakin tak percaya. "Begini Pak, saya tadi lewat jalan raya, terus melihat Pak Panji sama Bu Retno sudah ditutupi tikar di mobil pick up. Mobil Pak Panji sudah hancur. Orang-orang yang selesai melihat Pak Panji sama Bu Retno katanya meninggal semua," jelas Jumaim yang panjang dengan suara dan wajah sedih. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," gumam Sri dan Didin. "Ayo cepat Jum, ayo antar aku ke rumah sakit," pintah Didin yang panik dan tergopoh-gopoh. "Bu, sekarang kabari keluarganya Panji sama para tetangga. Aku ke rumah sakit dulu," kata Didin cepat dan naik motor di jok belakang. "Iya Pak, hati-hati, tidak usah ngebut Jum,"
Jawab Sri yang ikut bergegas berangkat ke tetangga untuk memberi kabar kematian Panji dan Retno. Saat itu juga, Didin berangkat bersama Jumain. Mereka melajukan kendaraan dengan sangat kencang dan tak memperdulikan pesan istri Didin lagi. Setibanya ia di IGD rumah sakit, Didin langsung bertanya kepada petugas jaga. Dengan cekatan petugas jaga pun mengantar mereka. Didin yang tak percaya akan kabar kematian sohibnya. Tapi Didin berjalan setengah berlari dengan perasaan cemas serta jantung yang semakin terpacu dengan cepat. Dalam bayangan ia hanya ingin memastikan kebenarannya, dan semoga bukan Panji temannya yang meninggal. Begitu lama, mereka berdua seketika sampai di ruang jenazah. Tulisan ruang jenazah sudah di depan menyambut Didin dan Jumain. Wajah layu dan pucat mulai membebani Didin. Perlahan petugas jaga membuka pintu dan langsung membukakan kain putih yang menutupi dua jenazah suami istri tersebut. Tidak mungkin ini, kata Didin lirih dengan memegang kepalanya, dan kesadarannya saat itu juga mulai sedikit menurun. Didin menangis histeris dan lemas habis melihat temannya sudah menjadi mayat. Apalagi bagian tubuh keduanya di bawah kepala sudah hancur dan hampir putus. Didin yang tertunduk lusuh hanya sedikit meneteskan air mata dan tubuhnya hampir pingsan. Sampai akhirnya dipapah pelan-pelan oleh Jumain untuk keluar dari ruang jenazah. Sabar Pak, bisik Jumain sambil memegangi tubuh Didin. Jumain mendudukkan sementara Didin di lorong rumah sakit untuk menenangkan sementara. Sesaat kemudian para petugas kamar jenazah menghampiri mereka yang masih duduk. Mohon izin kepada Didin untuk memperbaiki kondisi jenazah kedua temannya. Didin yang masih duduk hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya ia segera dibawa Jumain dengan dipapah keluar untuk langsung pulang saat itu juga. Jumain sendiri takut kalau Didin semakin shock melihat temannya yang sudah meninggal. Malam itu kondisi Didin hanya diam, dengan tatapan kosong serta badannya sudah tak bertenaga lagi. Sampai di rumahnya, Didin ia langsung dibaringkan Jumain dibantu istrinya. Selanjutnya Jumain yang masih di rumah Didin menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Selepas itu Jumain pamit undur diri untuk pulang. Pagi hari rumah almarhum Panji sudah semakin ramai orang mengaji dan silih berganti. Sambil menunggu kedatangan kedua jenazah suami istri, tak berapa lama mobil jenazah datang dan segera menurunkan kedua jenazah tersebut. Suami istri ini langsung diletakkan di ruang tamunya. Kedua jenazah yang berada di ruang tamu sudah disucikan di rumah sakit. Para kerabat dan warga sekitar langsung mencari air untuk bersuci. Didin yang masih berada di teras rumah Panji dihampiri Moden. Tiba-tiba Anwar mengusap muka Didin dengan tangan kanannya yang masih basah. Lihat, sejatinya temanmu itu sekarang, kata Anwar berbisik kepada Didin. Maksud gimana Wai? Jawab Didin lirih. Jasadnya emang di sini, tapi ruhnya mereka sudah diambil oleh Ratu Blorong, yang nantinya mereka akan diperbudak. Didin yang mendengar itu pun dibuat terkejut. Ia hanya bisa menangis. Ia tak bisa berbuat apa-apa lagi selain berdoa untuk keduanya. Itulah cerita pesugihan Nyi Ratu Blorong. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.